Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu persoalan Raja Ampat ini menjadi suatu yang penting untuk kemudian kita peduli padanya, karena memang kalau kita diam maka lanjut gitu, gasken gitu, maka ini akan mengancam ekosistem. Tentu semuanya ini berangkat dari cara pandang yang salah, ya, manusia terhadap kehidupan. Karena kita tahu bahwa masih ada kemudian manusia yang memiliki taraf berpikir yang rendah gitu. Itu apa? Hidup itu hanya untuk mengejar yang namanya dunia, menghalalkan segala cara demi kepentingan nafsunya gitu ya. Dan itulah yang kita sebut dengan manusia jadi-jadian. Ya, tampilannya excellent gitu ya. Pakai baju gitu ya, pakai jas bahkan gitu ya. Tapi misalnya melakukan cara-cara yang kotor gitu ya, untuk kemudian misalnya para pengusaha itu bisa mendapatkan izin, dan para pengusaha pun juga punya 1001 cara gitu bagaimana untuk menguasai dan mengeksploitasi tambang nikel itu, ya lewat ya kolaborasi gitu ya, persekongkolan antara penguasa dan pengusaha. Jadi ketika penguasa dan pengusahanya itu manusia yang hidupnya hanya untuk memperkaya dirinya, kelompoknya, ya atau golongannya, ini tentu bahaya banget gitu. Sehingga mereka akan menggunakan ya akalnya itu untuk memuaskan nafsunya. Nafsunya pengen kaya, karena dia tahu misalnya nikel ini hari adalah satu komoditi yang sangat-sangat penting ya dalam kendaraan listrik yang ini hari banyak ya dipakai gitu. Nah, tentu ini menjadi cuan. Nah, karena ada apa, dorongan nafsu tadi, melihat ada peluang, ada cuan tadi, maka mereka mikir gimana caranya saya bisa menguasai Raja Ampat. Kalau nggak ada aturannya, dibuatkan aturan yang membolehkannya. Kalaupun ada aturan yang menghalanginya, maka revisi aturannya atau hilangkan aturannya. Itulah bahayanya manusia jadi-jadian. Jadi mereka itu akan menggunakan akalnya itu untuk memperturutkan hawa nafsunya. Nah, inilah yang terjadi kenapa banyak kerusakan di darat dan di laut itu, karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ulah tangan manusia itu apa? Dosa-dosa manusia. Ya salah satunya dosa ketika mereka tidak mau taat kepada Allah. Karena hidupnya tadi hanya sejatinya memperturutkan nafsu. Jadi mikirnya itu apa? Cuan, cuan, cuan gitu ya. Ya, tanpa memperhatikan akibatnya. Nah, oleh sebab itu untuk mengubah ya, cara pandang manusia tadi yang manusia jadi-jadian menjadi manusia sejati, ya adalah kita harus memberikan satu pemahaman yang baru, yaitu bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar mempunyai tanah gitu, atau kemudian harta, atau kemudian jabatan, pangkat dan seterusnya, yang ukuran-ukuran itu sangat relatif. Sehingga manusia ketika diajak ya berpikir tentang hakikat kehidupan, tentang dirinya, dan kemudian apa gitu ya standar baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, termasuk konsep kebahagiaan yang benar itu, maka hidupnya itu akan bangkit gitu. Dia akan menjadi bangkit. Bangkit dalam konteks apa? Bangkit secara pemikiran. Yang tadinya itu terbelenggu oleh nafsu tadi ya, sehingga dia itu menjadi budaknya nafsu, maka dia terbebas dari belenggu-belenggu itu tatkala dia itu menjawab hakikat kehidupan ini, dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Jadi selama manusia itu tidak mampu memecahkan 3 pertanyaan mendasar tadi, maka selamanya manusia itu akan menjadi manusia jadi-jadian, terbelenggu ya, sehingga mereka itu terperosok kepada sebuah alur kehidupan yang tadi membuat dia itu makin rusak gitu ya, cara berpikirnya, cara sikapnya, dan kemudian dengan akalnya tadi ya membuat salah satunya tadi ya alam ini menjadi rusak gitu. Entah itu dengan kebijakannya, entah itu dengan kekuasaannya, entah itu dengan uangnya gitu ya, sehingga dia menzalimi masyarakat, merusak alam. Dan ini jelas ya bahwa ada persoalan yang paling mendasar yang harus kita selesaikan, adalah bagaimana
mengubah manusia ini hari dari manusia jadi-jadian menuju manusia yang sejati, menjadi manusia yang sejati. Dan tidak ada cara lain kecuali apa? Kita mengubah pemahamannya tentang kehidupan di dunia. Posisi kita di dunia itu seperti apa? Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita itu melakukan pembinaan di tengah-tengah umat, melakukan dakwah. Oleh sebab itu apa? Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin mengubah kondisi kita yang hari ini gelap menjadi terang, yang tadinya susah menjadi mudah gitu ya, menjadi tadi rusak yang menjadi selamat ya, Raja Ampat itu, kita harus ubah diri kita gitu ya, yaitu apa? Mengubah cara berpikir kita dulu gitu, mengubah pemahaman kita ya tentang apa? Hakikat kehidupan, bahwa kita ini harus bangkitkan dulu manusia itu apa taraf berpikirnya, yaitu dengan menjadi manusia sejati, manusia yang insya Allah luhur, beradab gitu ya, kemudian mulia, dan akan menghasilkan kehidupan yang berkah, adil itu. Jadi kalau ini hari kenapa Indonesia makin gelap, rusaknya alam kita, eksploitasi di mana-mana, izin itu diberikan dengan cuma-cuma, negara dijual bahkan dengan modus investasi dan seterusnya misalnya. Ya karena manusia itu orientasinya duit gitu atau cuan tadi. Penguasanya memberikan izin kepada pengusahanya, pengusaha mampu melobi secara politik kepada penguasanya. Entah juga karena penguasanya juga bisa berkuasa karena suntikan dana dari pengusahanya. Terjadilah kolaborasi gitu ya, konspirasi misalnya ya antara pengusaha dan penguasa yang mereka akan membuat kerusakan ya dengan buktinya adalah Raja Ampat ya. Bagaimana mungkin negara kecolongan misalnya, bagaimana mungkin kawasan yang kita sebut dengan surga terakhir di bumi itu menjadi rusak ya kalau bukan karena manusia tadi. Oleh sebab itu apa, untuk mengubah kondisi kita itu kita ubah ya, ubah itu diri kita manusia ini dengan meningkatkan taraf berpikir. Karena disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tadi bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi kita, keadaan kita, sebelum kita yang mengubah kondisi kita ya sebagai seorang manusia. Nah sebab itu tidak ada jalan lain untuk mengubah atau menghentikan manusia-manusia jadi-jadian ini ya dengan apapun ya, kecuali dengan mengubah taraf berpikirnya. Kalau kita hukum mereka, kita kena sanksi, nanti mereka tetap lanjut gitu kan, karena mereka punya pemahaman. Kalaupun nanti mereka kita diamin, nanti gaskan mereka lanjut. Kalau kita speak up, kita kemudian protes atau kita mengadakan aksi save Raja Ampat tadi, ya bisa saja mungkin dicabut izinnya. Kalau kita lupa gimana? Ya bisa aja ya suka-suka mereka. Ya selama manusia itu punya pemahaman yang salah tentang kehidupan, itulah yang akan mengikat pemikiran, perasaan, dan cara mereka hidup itu. Jadi selama kemudian taraf berpikirnya itu masih taraf berpikirnya rendah, ya binatang tadi misalnya, maka mereka akan memperturutkan nafsunya. Dan oleh sebab itu nggak ada jalan lain kecuali mengubah pemikirannya, meningkatkan taraf berpikirnya bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, carilah dunia, ya manfaatkanlah dunia alam ini, tapi dengan Islam ya, tata kelola Islam dan dengan syariat Islam sehingga tidak merusak dan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Yuk sama-sama untuk mengubah taraf berpikir kita, maka hiasi kita, aktivitas kita dengan senantiasa belajar, meningkatkan akliyah kita, pola pikir kita dengan banyak belajar, membaca, termasuk ikut kajian-kajiannya, termasuk juga mengikuti setiap sharing ya di video ini. Kemudian juga gak cukup kita faham pun kita harus mengamalkan, dan tak cukup kita mengamalkan karena persoalan kita itu tadi adalah manusia, maka kita harus sampaikan kepada manusia, mengubah persepsi mereka, cara pandang mereka tentang hakikat kehidupan. Jadi kalau manusia itu dibangkitkan cara berpikirnya, maka manusia itu akan semangat produktif, dan manusia itu akan menjadi luhur, menjadi takwa, dan bahkan akan menjaga alam dengan amanah, tidak merusak, bahkan membawakan kebaikan-kebaikan untuk alam semesta, manusia, dan kehidupan. Tentu kalau kita melakukan aktivitas dakwah pun kepada rakyat pun terhadap penguasa.
Nah, oleh sebab itu semoga kita semua menjadi manusia yang sejati, manusia yang senantiasa mengawali hidup dengan berpikir, yang dipimpin oleh akal, bukan dipimpin oleh nafsu, sehingga kita selamat, tidak terjerumus pada neraka, tidak membuat kerusakan-kerusakan di alam, pun tidak merugikan manusia dan membuat kezaliman. Tentu selama ini hari masih ada manusia jadi-jadian yang cara berpikirnya rusak, orientasi hidupnya yang salah, yang masih belum bangkit terbelenggu oleh nafsunya, maka manusia ini adalah yang kemudian bisa membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Stop, mari kita save Raja Ampat dengan action, ya, kemudian sampaikan Islam, ajak manusia mikir hakikat kehidupan, dan kemudian sama-sama kita kembali kepada Islam, karena dengan Islam itulah, tata kelola Islamlah, manusia akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.